Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini 22 Juli ya, pukul 18:39. Gua mau bahas, ini gua katasin guys, karena ada yang memberi masukan, Bang, coba recording toolbarnya dikatasin aja. Nah, gua mau bahas gini guys. Gue mau bahas soal averaging down. Karena ada teman kita di YouTube bilang gini, Bang, coba lo sharing dong mengenai strategi averaging down atau average down. Nah, gue mau berbagi aja guys, berbagi pengalaman. Ini pengalaman pribadi, murni pengalaman pribadi yang biasanya gue lakukan ya guys ya. Bukan bermaksud mengajari. Kalau misalkan ada sisi baiknya silahkan lu ambil. Kalau ada sisi buruknya dan kayaknya gue nggak cocok dengan ini, nggak usah diambil, nggak apa-apa. Nah, gue pernah mengatakan bahwa gue selalu menyusun portofolio. 50% saham itu harus high dividend, ya. Kemudian 30% itu growth stock. Kemudian 20% itu adalah saham turnover atau under value. Nah, kriterianya bagaimana? Silahkan nonton video gue sebelumnya. Cuman ini ada hubungannya dengan average down. Ketika berapa lu average down? Sebenarnya nggak ada rumus ketika berapa lu melakukan average down guys. Tapi menurut gua dan yang biasanya gua lakukan, yang paling penting adalah lu tahu berapa dana alokasi lu terhadap sebuah emiten. Kalau lu udah tahu berapa dana alokasi lu terhadap sebuah emiten, nanti lu melakukan average down itu udah ada strateginya mengikuti. Contoh gua kasih tahu ya. Contoh lu punya duit 10 juta. 10 juta. Kemudian lu memutuskan untuk kita praktek aja nih. Lu memutuskan untuk membeli ICBP. ICBP lu beli dengan porsi 2 juta, iya kan? 2 juta nih guys nih. Berarti kan porsi ICBP di portofolio lu itu adalah 20%. Iya dong. Lu punya duit 10 juta. Lu beli ICBP 2 juta. Lu harus mengalokasikan. Oh, gue ngincer ICBP nih. Lu alokasikan. Gue mau beli ICBP berapa? Oh, gue mau beli ICBP ya udah 20% aja. Ini saham kapal induk misalkan, ke saham big cap, dia pendapatannya naik dan sebagainya. Lu udah melakukan analisa. Nah, langkah selanjutnya adalah lu mengalokasikan dana. Kita udah dapat angka 2 juta. Nah, rumus yang biasanya gue lakukan adalah gue akan membeli kan gini, lu akan coba menebak, namanya manusia itu wajar, lu akan mencoba menebak di mana bottomnya, kira-kira udah cocok belum beli gitu kan. Nah, gue akan membeli saham ketika dia dividen yieldnya, nih, dividen yieldnya menyentuh angka 5%. Paham guys ya maksud gue ya? Misalkan ada sebuah saham yang tadi ICBP sekarang harganya 10.000. Harga 10.000. Dividen yieldnya itu misalkan di angka 500. Nah, itu biasanya gue udah mulai ngelirik gitu loh guys. Kenapa gue mulai ngelirik? Karena biasanya kita nggak bisa pukul rata. Tapi kebanyakan yang gue temui dan yang memang gue sudah lakukan ya guys ya, yang gue temui adalah sebuah saham akan rebound, akan mantul ketika dia sudah menginjak dividen yield 5%. Seperti yang gue bilang, ketika ada sebuah saham harganya 10.000, ternyata dia dividen yield, dividen per share-nya berpotensi di angka 500, itu biasanya dia akan terbatas penurunannya. Biasanya seperti itu. Itu rumus yang gue pakai dan biasanya berdasarkan pengalaman itu pun gue sudah beberapa kali mengalami. Nah, gue akan membeli saham ketika dia dividen yieldnya menyentuh angka 5%. Nah, jadi guys, kalau misalkan dia sudah menyentuh angka 5%, baru tuh kita mulai beli. Terus, misalkan ICBP kan, tadi gue bilang ICBP mulai beli. Nah, apakah 2 juta ini langsung gue masukin semua? Enggak. Misalkan gue akan beli sejuta dulu. Sejuta dulu. Ya, step awal. Step 1, gue beli sejuta dulu. Nah, mulai berapa lu melakukan average down? Biasanya gue melakukan average down itu adalah ketika di angka loss-nya 20%. Berarti kalau 20% guys, kenapa di angka 20%? Karena begini. Karena nih ya, ketika loss 20%, gue akan mempelajari dan mulai mempertimbangkan average down. Nah, itu guys. Jadi, kenapa ketika 20%? Karena kita kan udah ngunci 5% nih.
Ya kan? Kita udah ngunci 5%. Ketika dia turun 15%, turun 10%, sampai turun 20%, itu kan berarti ada potensi dividen yield tuh makin besar dong. Bener nggak? Lu beli saham dan lu berpotensi dapat dividen yield 5%. Ketika sahamnya turun, lu berpotensi dapat dividen yield yang lebih besar karena harga sahamnya turun. Nah, makanya ketika di angka 20% ini barulah gue mulai mempelajari ini penurunan sahamnya itu karena apa? Apakah karena laba bersihnya berkurang? Karena laba bersihnya berkurang kan dividen yieldnya berpotensi berkurang juga, guys. Nah, perusahaan ini, saham ini turun ini karena laba bersihnya berkurang sehingga berpotensi dividen yieldnya pun berkurang, atau karena memang turun aja karena memang pasarnya lagi lesu. Kalau memang pasarnya lagi lesu, ya sudah, ya mulai averaging loan lagi. Step 2 misalkan beli 500.000 lagi. Kayak gitu, guys. Nah, kalau misalkan memang dia turun lagi atau lu beli 1 juta, gue juga kadang-kadang cuma 2 kali averaging down. Lalu langsung beli 1 juta. Nih, langsung beli 1 juta ya. Kalau dia lebih turun lagi berarti itu tadi kan gue bilang kalau misalkan dia 5%, penurunannya sudah terbatas. Kalau dia akhirnya turun lebih dari 20%, oh berarti ada yang salah dengan analisa kita. Berarti besar kemungkinan itu perusahaan labanya berpotensi turun. Nah, kayak begitu, guys. Jadi kenapa gue patokin 20%? Karena biasanya ketika dia sudah menyentuh angka 5%, ini nggak semua saham, sekali lagi gue katakan ya guys ya, tapi kebanyakan saham yang gue temui, dan gue biasanya beli juga, ketika dia sudah menginjak angka 5%, sudah menginjak dividen yield 5%, itu penurunnya terbatas. Penurunnya terbatas berapa? Biasanya cuma 20%. Udah hampir nggak mungkin dia turun sampai 40% sampai 50%. Patokan gua apa? Dividen yield udah. Ketika sebuah saham berpotensi memberikan dividen yield 5%, dia berpotensi untuk rebound. Dia berpotensi untuk berbalik arah karena orang udah mulai beli lagi. Gua sendiri udah menilai bahwa sebuah saham ketika dia bisa memberikan dividen yield 5%, dia udah mulai layak untuk dilirik nih. Kayak begitu, guys. Nah, karena lu sudah mengalokasikan dana sebesar 2 juta, ya kan? Nah, makanya tadi gue bilang, yang paling penting lu adalah mengalokasikan dana dulu. Lu mau beli ICBP berapa persen. Kalau lu udah mengalokasikan bahwa ICBP ini 20%, ya udah. Kalau misalkan lu baru pakai 1 juta, ketika turun nih 20%, berarti kan terbatas dong harusnya, ya kan? Dividen yield itu masih besar. Apalagi setelah lu lihat nggak ada masalah kok dengan labanya. Ini cuma memang karena lagi pasarnya lesu aja, ya lu beli lagi. Kayak gitu, guys. Itu, guys, ya, kalau gue ya. Jadi, kesimpulannya adalah nggak ada patokan lu berapa kali average down. Nggak ada patokan. Kalau misalkan 2 juta ini mau dibagi sampai 5 kali average down, ya lu nggak salah juga gitu. Nggak salah juga. Cuman, ngapain lu average down 5 kali kalau misalkan lu udah bisa memperhitungkan bahwa ketika lu beli, dari lu beli nih, ya lu maksimal harusnya cuma loss 20%. Ngapain sampai, mendingan dia 2 kali aja lu beli, habis itu beli lagi. Biasanya kayak begitu. Kalaupun lebih turun lagi, kan kita ngelihat, misalkan dia turunnya bukan karena labanya berkurang, ternyata ya memang ya nggak masalah kita average down lagi karena kita udah ngunci 5% ini gitu, guys. Jadi sepenting itu dividen yield bagi gue pribadi untuk menentukan sebuah saham apakah sudah terbatas penurunannya atau tidak. Bukan berarti udah nggak bisa turun lagi ya, bisa. Tapi sudah terbatas penurunannya. Apalagi kan ada yang, misalkan ada yang, bang 5% kan dikit bang. Nah, begini, banyak yang salah paham bahwa 5% betul nggak terlalu banyak, belum angka istimewa. Tapi 5% ini, kalau misalkan laba bersihnya bertumbuh, revenue-nya bertumbuh. Nih, gue nulisnya gini ya. Revenue-nya bertumbuh, berarti dividen per share-nya bertumbuh. Contohnya apa? Inilah yang dialami oleh yang beli BBRI di harga 2.000. Ya dia tinggal nikmatin capital gain sama dividennya, guys. Nah, itu yang gue cari. Ketika dia turun, saham ini ketika gue roboh sahamnya, dia bisa ngasih 5% nih ke gue. Ketika dia naik, dia bisa ngasih 5% lebih dividen yield.
plus capital gain-nya. Itulah yang dialami oleh yang beli BBRI di angka 2000, yang beli ITMG di angka 8000. Ya, yang beli PTBA di angka 1400. Ada nggak yang masih hold? Ada, guys. Masih ada. Yang beli BMRI, ya BMRI di harga 3000. Itu, guys. Ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, guys, yang penting adalah lu mengalokasikan dulu berapa porsi yang akan lu belikan untuk sebuah saham. Berapa porsi yang akan lu belikan untuk sebuah saham. Karena biasanya yang kecele, yang akhirnya, gue punya guys beberapa teman-teman yang sharing ya. Ada yang beli SMGR sampai 80% portofolio. Ada yang beli INDR sampai 60% portofolio. Ada yang beli BTPS sampai 60% portofolio. Nah, ini harus lu memperhitungkan. Lu beli SMGR kok bisa sampai 80%? Apakah ini memang dari awal lu mau 80%? Ini dia cerita waktu harga SMR dia 6.000 ya. Sekarang udah 3.500, udah 4.000. Gua nggak tahu apa sih hold atau enggak. Ada yang punya ada yang punya INDR, ada yang punya BTPS. Ini porsinya gede-gede, guys. Gede-gede. Gua nggak tahu apakah memang dia langsung all in di sini, apakah dia average down terus karena kurang memperhitungkan alokasi dana. Kalau misalkan dari awal udah dialokasikan SMGR, oh gue cuma beli 10% aja, lalu jadi aman, guys. Jadi bisa memperhitungkan. Biasanya kecele, biasanya akan banyak yang kejebak karena dia average down terus. Wah, ini dia taunya ini saham bagus, betul bagus. Tapi dia average down terus, akhirnya porsinya kegedean di portofolio lu gitu loh. Karena dari awal tidak mengalokasikan dana untuk membeli saham ini berapa. Nah, itu pentingnya mengalokasikan dana, karena nanti dengan lu mengalokasikan dana, lu bisa mengukur berapa kali lu akan melakukan averaging down. Karena pada dasarnya averaging down itu nggak ada rumus pasti. Lu melakukannya berapa kali, lu di loss berapa. Ini 20% rumus gua aja. Bisa jadi di lu nggak cocok gitu loh, guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya, guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.